Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga senantiasa kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan pagi hari ini sebelum Pak Mal menyampaikan materi bab selanjutnya, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya. Alhamdulillah, semoga dengan terbacanya doa belajar pada pagi hari ini, kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada khodo dan khodar. Nah, ini termasuk dalam rukun Islam atau rukun iman anak-anak? Rukun iman. Nah, iman kepada khodo dan khodar itu termasuk dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 5 atau 6? Ada 6. Ya, kalau rukun Islam ada 5, kalau rukun iman ada 6. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian iman kepada khodo dan khodar. Nah, itu yang pertama yang akan kita bahas. Pengertian iman kepada khodo dan khodar. Selanjutnya, penerapan iman kepada khodo dan khodar. Nah, penerapannya seperti apa? Kalau kita itu benar-benar mengimani kepada khodo dan khodar. Yang selanjutnya, hikmah beriman kepada khodo dan khodar. Tentunya pada saat kita sudah mempelajari materi, tentu harus tahu hikmahnya apa toh setelah mempelajari khodo dan khodar atau setelah beriman kepada khodo dan khodar. Gitu ya. Anak-anak, manusia terlahir dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada berkulit hitam, ada berkulit putih, ada berambut lurus, berambut keriting, nah itu ya, berbeda-beda. Ketentuan yang ada pada diri kita adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita nggak boleh marah atau kenapa ya saya diciptakan Allah berkulit hitam, ya nggak boleh. Itu tandanya anak-anak nggak bersyukur. Ketentuan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu khodo dan khodar. Apakah itu? Mari kita simak materi berikut dengan seksama agar anak-anak paham dan bisa mengerjakan soal selanjutnya. Yang pertama, pengertian iman kepada khodo dan khodar. Apa toh khodo dan khodar itu? Yang pertama, apa itu khodo? Definisi khodo itu adalah ketentuan yang berasal dari zaman azali. Zaman azali, yaitu zaman sebelum terciptanya segala sesuatu termasuk manusia. Jadi Allah sudah menciptakan ini sebelum adanya manusia, sejak zaman azali. Contohnya apa? Contohnya tentang definisi khodo itu. Contohnya, semua yang terjadi pada manusia, baik berupa kelahiran, kematian, jodoh, maupun musibah. Itu salah satu contoh-contoh khodo. Nah, salah satu contoh-contoh khodo. Yang selanjutnya, dalilnya apa? Dalilnya ada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 surat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yashir. Artinya,
tidak ada bencana atau apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang melainkan dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewakilinya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid. Nanti bisa anak-anak buka Al-Qur'annya di rumahnya masing-masing ya. Sekarang khodar. Tadi definisi atau pengertian khodar sudah, sekarang pengertian khodar. Khodar adalah kepastian. Nah, pastian atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu dalam ukuran tertentu. Ini bedanya tadi sebelum zaman azali, sekarang kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah terhadap sesuatu dalam ukuran tertentu, sudah terukur. Nah, contohnya apa, Qadar? Contohnya perbedaan ukuran rezeki. Ukuran rezeki kita dengan orang lain itu pasti berbeda setiap orang. Hujan yang diturunkan di suatu daerah. Misalkan di tempat kalian hujan, di tempat Pak Marwan nggak hujan. Nah, itu contoh-contoh qadar. Matahari terbit dari timur dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari qadar. Jadi pengertian iman kepada qadar dan qadar apa? Nah, pengertian iman kepada qadar dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Jadi iman itu percaya, anak-anak. Percaya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu untuk setiap makhluk-makhluknya. Nah, terus kita lanjutkan selanjutnya yaitu jenis-jenis takdir. Nah, tadi qadar dan qadar. Sekarang jenis-jenis takdir. Ada dua, anak-anak, yang harus kalian ketahui. Qadar dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Nah, jadi qadar dan qadar itu juga disebut dengan takdir. Sedangkan takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alang. Nah, ini materi yang harus kita lanjutkan pada pagi hari ini. Mubram itu apa? Mu'alak itu apa? Nah, yuk kita perhatikan dengan seksama biar kalian paham ya. Definisinya, takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan tidak dapat dirubah. Cara anak-anak memahami yang jelas mubram itu nggak bisa dirubah. Nah, contohnya apa? Takdir yang tidak bisa dirubah, yang termasuk takdir mubram. Kelahiran, kematian, ya toh? Kalau kita sudah jadwalnya meninggal, itu nggak bisa kita menghindar. Atau misalkan bayi yang tidak diinginkan. Walaupun orang tuanya tidak menginginkan, tapi kalau Allah menghendaki bayi itu lahir, pasti lahir. Nah, itu contoh-contoh takdirmu mubram. Terus terjadinya hari kiamat yang itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terjadi. Ya, nggak bisa diundur ataupun dimajukan. Itu yang pertama, tentang takdir mubram. Yang kedua, yaitu tentang takdir mu'alak. Apa definisinya? Apa pengertiannya? Takdir mu'alak itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dirubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar. Nah, tadi mubram nggak bisa dirubah, sekarang takdir mu'alak bisa. Nah, kalau bisa contohnya apa? Nah, ini yang pertama, Maulana akan menjelaskan contoh-contoh takdir mu'alak. Contohnya, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar. Nah, itu. Orang yang tadinya bodoh bisa pintar karena rajin belajar. Yang selanjutnya, orang yang berkekurangan dapat kaya apabila selalu berusaha dan bekerja dengan keras. Nah, itu bisa. Itu contoh-contoh takdir mu'alaf. Bisa dirubah dengan kemauan kita, ikhtiar kita. Itu ya.
Nah, dalilnya apa? Dalil tentang takdir mu'alad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma syaa'. Nah, itu terdapat dalam Quran surat An-Najm, surat ke-53 ayat ke-39. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Maka dari itu anak-anak, kamu tuh nggak usah minder. Walaupun kamu tuh masih kekurangan ekonomi, anak-anak masih belum pinter, tetapi insya Allah kalau anak-anak tuh punya kemauan, mau berikhtiar, mau berusaha, insya Allah Allah akan membuat kalian yang dulunya kurang pinter menjadi pinter. Allah akan mengubah kalian yang dulunya ekonominya kekurangan menjadi serba ada. Gitu, ge. Ini contoh takdir mu'alaf. Nah, lantas penerapan apa? Penerapan iman kepada khodo dan khodar. Nah, apa yang kita terapkan untuk mengimani khodo dan khodar? Bahwa kita tuh percaya kepada khodo dan khodar. Yang pertama, anak-anak harus rajin beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa meminta dikabulkan doanya kepada Allah kalau kita aja nggak mau? Kalau kita aja nggak mau beribadah kepada Allah. Maka kalau punya keinginan, pengen nasibnya berubah, maka rajin-rajinlah beribadah kepada Allah atau rajin-rajinlah merayu Allah dengan cara-cara ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah wajib. Silahkan. Ya, selanjutnya berusaha belajar dan bekerja dengan maksimal. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan soal, jangan putus asa. Kalian harus berusaha mencari bantuan ke teman, biar kalian paham. Kalian buka YouTube, cara mengerjakannya bisa. Nah, itu yang penting bekerja keras, maksimal, agar kalian bisa. Selanjutnya menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita, kita terima dengan ikhlas. Tidak usah kita menggerutu, tidak usah kita kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Sambat. Nah, mengeluh. Nah, nggak boleh. Apa yang kita terima dari Allah kita syukuri. Tentang kulit, tentang rambut, tentang rezeki, ya kita syukuri. Karena itu sudah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya senantiasa meningkatkan potensi yang dimiliki. Jadi anak-anak itu harus berani keluar dari zona nyaman. Apa yang anak miliki sekarang ini jangan hanya berpuas diri. Cukup, tetapi apa? Meningkatkan, menggali potensi yang kalian miliki selain pelajaran itu ya. Yang selanjutnya senantiasa bersyukur terhadap sama semua rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau anak-anak mau bersyukur atas pemberian Allah, maka Allah akan menambah rezeki kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kufur nikmat, nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penerapan iman kepada qada dan qadar. Nah, hikmahnya apa? Saat kita tadi menerapkan iman kepada qada dan qadar, hikmahnya beriman kepada qada dan qadar itu apa? Ya, lanjut pembahasannya selanjutnya. Yang pertama, hikmah yang pertama ya, menumbuhkan sifat rendah hati dan menghindari sifat sombong. Nah, kalau kalian mau meyakini qada dan qadar, itu akan menumbuhkan sifat rendah hati. Rendah hati dan menghindari sifat sombong. Yang selanjutnya melatih kesabaran agar kalian sabar. Sabar dalam berikhtiar, dalam berusaha, sabar dalam menerima takdir yang diberikan Allah. Nah, itu akan melatih kalian untuk sabar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis, percaya diri. Kalau kalian sudah berusaha, nggak usah tolak kanan, tolak kiri. Yakin kalau kalian tuh pasti bisa. Itu akan mendapatkan hasil yang maksimal karena keyakinan dan usaha atau kerja keras kalian sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu melatih berbaik sangka atau husnudzon. Nah, ini agar kalian terlatih berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, alhamdulillah cukup sekian materi yang dapat Pak Marwan sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham dan dapat bermanfaat untuk kita semua ya.
Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Maran minta maaf. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.